Langit malam Venezuela tiba-tiba dihiasi serangan tanpa henti Amerika Serikat. AS membombardir sejumlah titik di Venezuela. Tak lama, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap pasukan elit Amerika Serikat. Maduro diculik oleh Delta Force dalam operasi bernama Absolute Resolve. Tiba di New York, Amerika Serikat, Maduro langsung ditahan di Metropolitan Detention Center atau yang dikenal dengan sebutan sebagai neraka di bumi. Rencananya Maduro akan disidang Senin 5 Januari jam 12 siang waktu Amerika Serikat. Usai penangkapan Maduro, Presiden AS Donald Trump menegaskan pemerintah Venezuela sementara akan berada di bawah komando Amerika Serikat. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. Aksi ini menuai kecaman dari masyarakat internasional. Unjuk rasa pun digelar oleh warga Caracas, Venezuela. Sejumlah pimpinan negara pun ramai-ramai menyampaikan keprihatinannya. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, dengan tegas mengutuk serangan AS ke Venezuela. Sementara itu, Indonesia ikut bersuara. Melalui media sosialnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengingatkan semua pihak untuk mengikuti aturan internasional yang adil. Tak hanya itu, Indonesia menyampaikan kekhawatirannya atas tindakan AS yang dinilai bisa mengganggu stabilitas perdamaian dunia. Serangan AS ke Venezuela merusak sejumlah fasilitas militer. Salah satunya adalah Pangkalan Udara La Carlota di negara bagian Miranda. Total ada 150 pesawat menyerang instalasi militer bandara, pelabuhan, serta rumah persembunyian Presiden Maduro. Akibat serangan ini, sedikitnya 40 orang yang sebagian besar merupakan pengawal Presiden Maduro tewas. Selamat siang pemirsa, hari ini korban bencana Sumatera memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah yang masih berdiri. Sementara di sejumlah lokasi terdampak bencana, longsor hingga semburan gas kembali muncul dan gegerkan warga. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, usai banjir bandang dan tanah longsor, warga Nagan Raya Aceh digemparkan dengan kemunculan semburan gas yang mudah terbakar. Sementara di 50 kota Sumatera Barat, tanah tiba-tiba amblas dan muncul lubang besar. Udah yuk. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sejak 3 hari lalu. Polisi turun ke lokasi dan melarang warga untuk mendekat. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai yang sebelumnya terkena banjir bandang.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kemudian mendatangkan tim ahli untuk meneliti gelembung gas. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Sementara itu, Kecamatan Situjulimo Nagari, Kabupaten 50 Kuto, Sumatera Barat, dikemparkan dengan tanah yang tiba-tiba amblas. Sebidang sawah milik warga yang akan dibajak tiba-tiba membentuk cekungan besar dan dalam atau sinkholes. Peristiwa ini terjadi secara mendadak saat kondisi cuaca cerah. Warga langsung melaporkannya ke perangkat nagari dan kepolisian setempat. Dari hasil pengukuran sementara, sinkhole ini memiliki kedalaman 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini murid-murid di sejumlah wilayah terdampak bencana mulai bersekolah. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kali ini Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru-guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Salut kepada Bapak Ibu guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa, dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat, bagian dari layanan psikososial. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang, pemerintah ingin memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat terus dikerjakan. Salah satunya mengaktifkan kembali sistem penyediaan air minum yang sempat terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Tamiang, Aceh. Salah satunya adalah penanganan pada sistem penyediaan air minum IKK Rantau yang menjadi infrastruktur vital penyediaan air minum bagi warga Kecamatan Rantau dan sekitarnya. Pasca bencana, Kementerian PU melakukan pembersihan akses menuju lokasi SPAM Rantau, pengecekan pompa intake, panel listrik, serta pompa dosing agar instalasi dapat kembali dioperasikan. Sudah bisa ngalir ke reservoir dan situ kita proses, kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita, jadi secara umum sudah oke lah. Cuma masalahnya memang kan belum ada sambungan ke rumah, jadi sementara masih kita langsir pakai mobil tangki air yang kita punya. Selain mengaktifkan kembali SPAM Rantau, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum. Termasuk perbaikan pembangunan intake, IPA, reservoir, serta peningkatan keandalan sistem distribusi. Ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dikirim Kementerian Dalam Negeri ke Aceh Tamiang. Tak hanya membersihkan sisa banjir bandang, praja IPDN juga membantu evakuasi korban banjir dan longsor. Dokter. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan sambil jalan. Praja. Oke. Tandunya bisa nggak ke sini?
Inilah detik-detik saat Praja IPDN evakuasi korban selamat dari banjir bandang dan longsor di belakang kantor Kesbang Pol, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Korban yang penuh lumpur langsung dibawa ke RSUD Muda Sedia untuk dirawat intensif. Saat ini kondisinya sudah stabil. Korban teridentifikasi sebagai warga Kampung Dalam yang sempat dicari pihak keluarga 3 hari terakhir. Penemuan korban dibagikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui sosial medianya. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tinjau Aceh Tamiang pasca dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak kerusakan sungai pasca banjir bandang yang melanda wilayah ini. Menteri Pertahanan meninjau kawasan Kuala Penaga dengan menggunakan speedboat. Peninjauan ini difokuskan pada kerusakan lingkungan serta sedimentasi muara sungai yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemirsa, pidana kerja sosial mulai berlaku tahun ini. Lalu bagaimana mekanismenya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, hukum pidana kerja sosial mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Hukuman pidana kerja sosial sudah mulai berlaku. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ke Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi, membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim menuturkan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. KUHP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu dalam konferensi persnya hari ini, Kementerian Hukum menjelaskan terkait kontroversi KUHP dan KUHAP baru. Salah satunya terkait aturan wajib lapor untuk aksi unjuk rasa. Dan berikut penjelasannya. Pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak perlu khawatir terhadap virus superflu. Meski terjadi peningkatan kasus, superflu tidak berbahaya. Kasus influenza A subclade K yang dikenal dengan sebutan superflu meningkat. Meski tidak terlalu berbahaya, namun masyarakat diminta waspada. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak. Gejalanya antara lain demam tinggi, pilek, sakit kepala, batuk, dan nyeri otot. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut superflu sudah ada sejak lama dan tidak seberbahaya COVID-19. Superflu tidak mematikan, jadi tak perlu khawatir. Ini sudah ada dari dulu H3N2. Memang setiap musim dingin dia selalu naik di negara-negara 4 musim. Tapi kalau di negara-negara kita nggak terlalu tinggi kenaikannya, karena ini khas negara 4 musim. Itu sebabnya di negara-negara tersebut ada vaksin influenza setiap tahun yang mereka suntikan. Apakah ini mematikan kayak COVID? Tidak. Yang penting buat teman-teman dia jaga kesehatan, imunitasnya, istirahat yang cukup, sehingga kalau kena sama seperti flu biasa bisa kembali lagi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini seperti COVID mematikannya. Tidak, ini adalah flu biasa, influenza H3N2 biasa. Kementerian Kesehatan juga memastikan vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat superflu. Dari Jakarta, Nur Habibi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sering absen saat sidang dan rapat, Anwar Usman dapat teguran keras. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak rutin menggelar kampanye membaca dengan menyumbangkan buku di stasiun KRL. Mayoritas buku yang disumbangkan Dhanil adalah buku tentang kepemimpinan Presiden Prabowo. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak kerap menyumbangkan buku di komuter reading spot di sejumlah stasiun KRL di Jakarta. Komuter reading spot adalah fasilitas layanan peminjaman dan pengembalian buku yang ada di stasiun. Mayoritas buku yang disumbangkan Dhanil adalah buku tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Dhanil juga menyumbang buku karya dirinya sendiri.
Dhanil pun berharap para pengguna KRL bisa mengisi waktu dengan membaca buku. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Dhanil juga kerap membagikan momen naik kereta sambil menyapa warga dan pedagang kaki lima di area stasiun. Pemirsa, Anwar Usman, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi hakim konstitusi yang paling banyak absen dalam persidangan. Anwar Usman pun mendapatkan surat teguran dari MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan surat peringatan keras bagi Hakim Anwar Usman. Surat peringatan diberikan lantaran Anwar sering absen dalam sidang MK. Dalam daftar absen yang dijabarkan Mahkamah Konstitusi, adik ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, Anwar Usman, kedapatan tak hadir 81 kali dari total 589 sidang pleno. Tak hanya itu, Anwar Usman juga tak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Presentasi kehadirannya hanya 71% dan menjadi yang terendah dari 9 hakim. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pokok di Pulau Jawa dan Sumatera mulai stabil. Stok bahan pangan di awal tahun ini pun aman. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pak, izin Bapak. Sini Pak Menteri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso berkunjung ke Pasar Simongan di Semarang, Jawa Tengah. Keduanya berbincang bersama warga dan sejumlah pedagang. Beberapa komoditas mengalami penurunan harga, seperti ayam potong yang sebelumnya dijual Rp42.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga cabai merah yang turun dari Rp75.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Zulhas menyebut pasokan dan harga bahan pokok di awal tahun 2026 ini stabil. Jadi harga di sini stabil, bawang merah 45, 50 sama waktu kita cek tanggal 31 Desember. Jadi alhamdulillah barangnya banyak, stoknya banyak dan harganya stabil ya. Warga dan para pedagang berharap harga bahan pokok bisa terus terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.